Kembali lagi di Dokter Ars Indonesia. Kita akan bahas tentang benjolan-benjolan yang abnormal atau tidak lazim berada di tubuh manusia. Nah, ini ada beberapa gejala yang harus diperhatikan, terutama kalau benjolan ini muncul pada tempat-tempat yang berikut ini. Yang pertama tentunya adalah di getah bening. Nah, getah bening tahu nggak nih lokasinya di mana? Getah bening biasanya di ketiak ya? Ketiak ada. Di mana lagi getah bening? Ada yang tahu? Leher. Nah, biasanya kalau getah bening ini kadang-kadang kalau misalnya lagi sakit influenza tuh atau radang saluran pernafasan atas, suka ikut membengkak dia. Nah, yang pertama nih saya ada gambarannya nih. Ini adalah kelenjar getah bening yang lokasinya ada di leher. Kalau di leher dia biasanya ada di kanan dan kiri ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah nodus-nodus limfatik. Ya, kalau misalnya sudah membengkak, yang tadinya awalnya seperti ini, dia akan membesar seperti ini. Jadi akan teraba seperti kacang besar. Kacang besar. Iya, itu adalah contoh dari pembengkakan kelenjar getah bening. Berarti sudah sangat terlihat ya? Akan teraba biasanya. Dan dokter anak biasanya tuh yang paling sering merabakan anak-anak biasanya diperiksa, wah sudah ada pembengkakan kelenjar getah bening nih gitu. Iya, benar-benar. Nah, yang berbahaya kalau misalnya pembengkakan tersebut itu tidak disertai dengan penyakit apapun. Kita sedang tidak mengalami flu, kita tidak sedang sakit kelenjar getah bening, nggak demam, tapi tiba-tiba ternyata kok ada benjol benjol aja. ya. Nah, itu yang membahayakan. Itu harus menjadi salah satu persyaratan seseorang harus berangkat langsung ke dokter untuk memeriksakan diri. Itu biasanya kenapa tuh? Nah, itu dia. Ini seperti yang ada di depan kita nih, Elvira. Ini banyak benjolan nih di depan Tadi kita. saya sudah memegang satu-satu nih dari ketiga benjolan. Ini ada yang keras tapi agak lembek, dan ini ada yang keras tapi bisa dipindah-pindahkan nih kayak. Bisa digeser. Bisa digeser-geser. Oke. Tiba-tiba bisa di daerah mana, terus nanti Pindah di lagi, daerah mana. bergeser Dan ini tempat. yang benjolan terakhir, ini keras banget. Keras Benar-benar banget. nggak bisa dipindah-pindahin kemana-mana, dan bentuknya, strukturnya keras banget. Nah, memang kalau misalnya kita membedakan antara jenis-jenis benjolan tersebut, kita nggak bisa secara kasat mata sih sebenarnya. Kita main bilang, wah berarti benjolan yang berbahaya benjolan yang di sana dong, yang paling keras. Yang paling keras Nggak bisa gitu digerakkan ya. dari dasar. Memang ya kalau misalnya ciri-cirinya benjolannya itu tidak nyeri, kemudian tidak ada tanda-tanda radang, itu kita harus curiga dia ke arah keganasan. Nah, tapi kita untuk tahu lebih pastinya tetap harus memeriksakan ke dokter untuk bisa diketahui sebenarnya benjolan yang agak lunak ini apa ya gitu. Karena biasanya benjolan yang lunak lebih kita curigai ke arah infeksi yang mengandung nanah. Tapi kalau yang sudah mulai keras tapi digerakkan dari dasar yang mudah, kita curiganya ini ke tumor yang mengandung kista karena ada bungkusnya. Nah, Tumor yang mengandung kista. jadi ada bentuk, ada yang membungkusnya. Nah, kistanya sendiri itu juga macam-macam lagi tuh, Vira. Kemudian ada lagi satu benjolan yang cukup rawan, ini harus diperiksakan oleh setiap wanita apabila ditemukan benjolan pada payudara. Nah, ini gambaran ini, Vira. Apa tuh? Oh. Ini pada payudara, jika kita Bagi temukan wanita adanya ya? benjolan ya, terutama misalnya kalau di sini kita ada gambarnya, ini adalah tumor malignasi, di mana kita gambarkan berwarna merah. Kalau misalnya kita sudah meraba sedikit saja adanya benjolan di dalam payudara, kita sudah harus hati-hati dan harus memeriksakan diri ke dokter. Karena bagaimanapun juga, benjolan sekecil apapun ya itu harus kita curigai dan harus ditangani secepat mungkin. Baik jinak maupun ganas. Iya. Jadi harus segera ditangani, segera diangkat kalau bila perlu ya. Bila perlu, bila sudah mengganggu aktivitas, terutama mengganggu anatomi dari payudara, harus segera dilakukan tindakan. Tuh. Tapi kalau misalnya sudah ditemukan benjolan yang keras seperti ini nih, Ini bagaimana dok? Yang terakhir ini. benjolan keras ya itu harus cepat-cepat dicurigai bahwa dia sudah mengarah ke keganasan. Apalagi tidak bisa digerakkan dari dasar, artinya sudah ada jaringan yang mengikat tumor tersebut. Udah kayak akar gitu Sudah ya. ada akarnya gitu. Makanya begitu ditemukan benjolan sedikit apapun, sekecil apapun, langsung dibawa ke dokter untuk menemukan solusinya dan penanganan yang secepatnya.